Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu Indah. Wah semangat belajar lagi ya. Udah minum, tadi udah makan pisang juga ya. Tema kita juga masih sama, 10 tanda diterimanya akhlak kita. Ayo sama-sama kita ulang ya. Yang pertama adalah kecilnya perselisihan. Kedua apa? Berusaha memperbaiki dan mengakui kesalahan. Masih ada 8 lagi ya. Apa kira-kira? Nggak tahu nggak? Nggak tahu ya, nanti kita belajar lagi nih. Tapi ada tayangan lagi dulu yang mau aku kasih lihat ya. Seorang konten kreator meminta maaf atas membuat konten pedagang tidak jujur. Ayo kita lihat tayangannya, silakan. Kita harus hati-hati dalam bertindak, bersikap juga ya. Dan mungkin dengan adanya pelajaran hari ini, insya Allah kita bisa menjadi akhlaknya baik juga gitu ya. Amin, ya Allah, amin. Nah Ustadz Maulana, Ya. apakah adil itu bisa menjadi syarat diterimanya kita sama Allah gitu, akhlaknya diterima sama Allah. Tapi pertanyaannya gini, kalau orangnya adilnya cuma sesama umat muslim aja, sama yang lain gak adil, berarti akhlaknya gak diterima 100%? Atau gimana itu Ustadz Maulana? Oke, bagus. Penjelasannya Ustadz silakan. Izin Habib dan Ustaz Sans. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya, 10 akhlak yang diterima oleh Allah. Dalam hal ini, yuk kita sadarkan diri kita supaya kita berakhlak yang diterima oleh Allah. Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Yang ketiga, yakni tanda akhlak yang diterima oleh Allah adalah dapat berlaku adil bagi sesama muslim dan non muslim. Jangankan non muslim dan muslim berlaku adil kepada sesama makhluk Allah. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau berbicara tentang adil, apa arti adil? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beda sama. Berlaku sama dan berlaku adil beda. Aku punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Berlaku sama atau berlaku adil? Ayo. Berlaku adil. Adil. Jangan berlaku sama. Kalau berlaku sama, laki-laki pakai pita. Beda dong. Bahkan uang jajan anak SMP, SD, SMP, SMA itu tidak sama. Maka bukan berlaku sama, tapi berlaku adil. Kalau SD mungkin 500, SMP 1000, SMA 1500. Kenapa? Ini adalah bentuk keadilan. Dan ketika kita berlaku adil, maka diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak berlaku adil, tidak diterima. Kata Nabi, saya tidak akan jadi saksi jikalau engkau tidak berlaku adil. Apakah kau kasih juga anakmu yang satu? Tidak. Kalau begitu, kamu tidak berlaku adil. Nah, kalau pembagian warisan harus berlaku adil, bukan berlaku sama. Bagaimana kalau kita kepada non-muslim? Lihat posisinya. Posisi dia adalah tetangga kita, maka kita harus berlaku adil. Berbanding terbalik kalau berlaku agama, itu ada namanya zakat yang tidak bisa diberikan kepada non-muslim. Jadi beda ya, adil dan sama itu apa Tidak ya? sama. Tidak sama. No. No. Terima kasih Ustadz Maulana, tepuk tangannya dong buat kita semua untuk pagi hari ini yang datang untuk belajar, yang sudah bangun juga dan menyaksikan Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang ada di studio nih, karena udah jauh-jauh datang, aku mau kasih kesempatan untuk nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya dulu. Angkat tangannya dulu. Nanti ya sebelah situ nanti Itu yang Bapak orange. ngapain angkat tangan berdua? Pak angkat tangan bukan nyerah. Bapak nyerah. Yang lain angkat tangan dia dua. Nyerah ya Allah. Ibu nih kayaknya khusuk banget Bu. Banyak masalah? Ada. Kalau gitu silakan nanya Ibu ya. Boleh berdiri Bu. Namanya siapa? Dari mana? Kasih tahu silakan. Assalamualaikum. Tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teja dari Majelis Taklim Al-Jihad Bandung. Tepuk tangannya dong. Masya Allah Ibu Teja dari Bandung. Silakan mau nanya apa? Ayo. Ustadz, kalau saya diomongin orang,
Terus orang itu terus mencari kejelekan saya harus gimana? Bukannya kalau ngomongin orang, terus mencari kejelekan orang, akhlaknya nggak diterima. Itu buat Tolong. orang yang suka ngejelekin orang ya, Iya. alaknya diterima apa enggak gitu ya. Iya, Terus ibu harus gimana gitu ya. iya betul. Jadi mohon dijawab. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ulang lah? Wassalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Udah berani nanya loh, hebat loh. Habib, tolong dijawab Bib, grogi Grogi Bib. dia, grogi. Grogi dia Bib, tolong dijawab Bib. Orang yang suka Afwan. ngomongin kejelekan orang Bib katanya Bib. Afwan, Masani, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanda keempat, orang yang akhlaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kalian kebanyakan berprasangka buruk ataupun curiga kepada orang lain. Karena berburuk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika kalian mencari-cari kesalahan lain, berarti ini adalah akhlak yang buruk, budi pekerti yang buruk, tingkah laku yang buruk, jelekin temannya, menghina temannya, melihat atau mencari, oh ternyata ini kesalahannya. Akhirnya dia pancing dengan kesalahan tersebut atau dia menggunakan kesalahan tersebut untuk menghinakan, untuk menggunjing, untuk berbuat buruk terhadapnya, meremehkan, merendahkan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk daripada akhlak yang buruk. Ketika mereka beriman kepada Allah, maka mereka menjauhi daripada curiga, prasangka, dan juga mereka menjauhi daripada ghibahin, adu dombain, ngomongin, dan juga menjauhi daripada manusia tersebut untuk berperangai yang buruk kepada teman-temannya, saudaranya ataupun keluarganya. Oleh karena itu, kita berharap menjadi hamba yang berakhlak karimah atau berakhlak yang mulia. Kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah kami salah satu hambamu yang mempunyai budi pekerti yang baik, tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik. Maka gunakanlah daripada amalan-amalan salatmu, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah hanya kepadamu lah kami sujud sembah berharap ridhamu ya Allah, dan jadikanlah kami memiliki akhlakul karimah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya akhlakul Quran. Tingkah lakunya tingkah laku Al-Quran, perbuatannya perbuatan Al-Quran. Jadikanlah kami ya Allah, karena kami merindukan daripada berharap berjumpa denganmu ya Allah. Allahumma rzuqna nazara ila wajhikal karim. Berharap berjumpa dengan Allah berarti memperbaiki daripada akhlak dan tingkah laku perbuatannya. Kita sebagai hamba Allah, tentunya manusia itu tidak luput daripada kesalahan. Manusia tidak luput daripada kekhilafan. Selalu minta ampunan kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, introspeksi daripada setiap harinya. Malam harinya ingat, ya Allah hari ini ada gak setiap perilaku perbuatan saya berbuat buruk kepada orang lain ataupun teman saya. Atau berburuk sangka, atau mencari-cari kesalahan dia. Ya Allah maafin hamba ya Allah, jangan sampai hablum minanas ini. Atau berbuat buruk kepada temannya, saudaranya, lingkungannya, keluarganya. Mencari kesalahan orang lain, ini menjadikan saya tidak masuk dalam surgamu. Karena ada yang namanya hablum minanas. Ketika hablum minanas kita buruk, maka celaka kita. Hablum minanas harus minta maaf kepada manusia tersebut dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar tersentuh hatinya untuk maafin kita. Kalau dia tidak maafin kita, nanti ada di mizan Allah, kita akan disidang. Oleh karena itu, perbaikilah akhlak kita. Perbaikilah semuanya. Untuk apa? Untuk menggapai, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita dan berbuat baik kepada manusia yang lain, itu pun menyelamatkan diri kita. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk jawabannya. Tuh Bu, maafin aja ya Bu ya. Sambil kita memperbaiki diri ya. Lagian capek Bu, orang itu nyari kejelekan Ibu. Ibu gak ada jeleknya, Ibu cantik. Masya Allah.
Senyum kali Bu, dari puji Bu. Terima kasih. Biasanya yang cari-cari kesalahan orang lain itu derajatnya lebih rendah. Aduh. Boleh jadi dia nggak mikirin kita. Nah itu dia, ingat kata Habib ya Bu ya. Ibu iya aja Ibu, nanya deh Bu. Ibu gak apa-apa nanya ya? Iya. Silakan Ibu berdiri. Siapa namanya coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Dede Ya. dari Majelis Taklim Al Jihad Pasir Ruyu Bandung. Tepuk tangan dong untuk Ibu Dede. Ayo, Mau apa? nanya Ustadz Sam, Ustadz itu siapa ya? Ustadz Maulana. Yang mana? Ustadz Maulana. Baru Masa- kali ini ada masa orang yang kayak gitu, Ustaz. Dia lupa nama Ustadz katanya. Coba nih, aku bawa ke sini. Pak Ustadz Maulana. Oh iya, Ustadz. Ya. Katanya Heeh. orang yang akhlaknya diterima Ya. adalah orang yang mencari ujur. Ujur ini seperti apa Pak Ustadz? Uzur apa? Uzur bukannya tua gitu? Bukan. Oh, bukan. Ya ada salah satunya. Udah uzur gitu? Ya. Bukannya uzur-uzur. Mau tahu? Ubur-ubur. Mau tahu Ustadz? Ya. Tolong penjelasannya Ustadz Maulana. Silakan Ya, Ustadz. sebenarnya kalau ya Allah masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya nggak mau kalah soalnya tadi nggak ngucapin gitu loh. Mohon izin, langsung saya sampaikan izin Habib dan Sasam. Uzur itu jadi salah satu akhlak tanda yang kelima, akhlak yang diterima oleh Allah adalah mencari uzur saudaranya. Maksudnya alasan, halangan. Jadi banyak. Uzur itu pertanda alasannya. Pasti ada alasannya. Pasti ada halangannya. Berbanding terbalik dengan cari kesalahan. Dia tidak datang. Mungkin ada uzur. Mungkin lagi sakit gitu. Mencarikan alasan saudaranya supaya orang bisa bersangka baik. Walaupun kita tidak tahu dia tidak datang. Kenapa tidak datang pengajian? Mungkin lagi ada uzur. Kita tidak tahu berita kenapa dia tidak datang. Tapi sebagai orang beriman adalah satu akhlak yang terbaik mencari uzur saudaranya sampai 70 kali alasan. Saking pentingnya carikan 70 kali alasan. Mungkin dia ada tamu, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia jadi mencarikan alasan supaya orang tidak bersangka buruk padanya. Mungkin dia kena macet, mungkin karena dia tidak ada ongkos, mungkin lagi baju seragamnya belum kering. Tuh. Jadi mencarikan 70 alasan, maka orang beriman akan mencari uzur saudaranya, alasan saudaranya untuk menyelamatkan saudaranya. Sekali lagi, untuk menyelamatkan saudaranya. Berbanding terbalik dengan orang munafik. Orang munafik itu mencari kesalahan. Jangan. Oh, pasti dia begitu. Itu hati-hati. Maka salah satu akhlak yang diterima oleh Allah ketika seseorang itu memberikan uzur kepada saudaranya. Alasannya. Ada nggak temannya tidak datang ke sini? Ada. Ada. Uzurnya apa? Sakit. Sakit. Jadi bisa jadi uzur kalangan karena tua, karena ya itulah. Nah itulah. Ya, kalau Gimana, tadi Bu? ibu Terjawab ya, Bu, ya? pasti ada uzurnya karena Ada. dia grogi. Nah. Sehingga lupa Ustaz Sam, Ustaz Maulana. Sama-sama ganteng soalnya ya Bu ya. Terima kasih sudah bertanya Ibu. Ustadz Maulana terima kasih sudah dijawab ya. Sekarang Bu tolong kasihin dong. Ibu tolong kasihin. Ibu boleh nanya Bu. Silakan Bu berdiri, namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Komariah dari Majelis Taklim Al Jihad Kota Bandung. Tepuk tangannya untuk Ibu Komaria. Silakan mau nanya apa Ibu? Nanya Bu, nanya. Tanya dong Ustadz. Katanya wajah saya berseri-seri. Widih, Masya Allah. Dan apa? Dan ada yang bilang wajah berseri itu tandanya akhlak yang diterima. Mohon dijawab oleh Ustadz Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Sama. Terima kasih ya Bu dan nanya ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu.
Silakan Ustadz, wajahnya berseri-seri Baik, Ustadz. tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di rumah, kita buka dulu tentang wajah yang berseri yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Ayat ini bercerita tentang keadaan di hari kiamat kelak. Ada orang yang wajahnya berseri-seri karena wajah berseri-seri itu adalah salah satu ekspresi kebahagiaan. Orang kalau memunculkan wajah yang berseri, wajah yang penuh dengan senyuman, dengan kebahagiaan, berarti biasanya hatinya itu juga sedang bahagia. Kenapa orang ini bahagia? Karena ila rabbiha nadhirah, karena pada saat itu mereka memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuhu yauma idzin basirah, tapi ada juga orang-orang nanti yang berwajah muram, sedih. Kenapa? Tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah, karena mereka yakin bahwa akan ditimpakan malapetaka alias azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Maka ekspresi wajah berseri jangan cuma nanti pas di akhirat. Kita semua berharap di akhirat kita bahagia, Bu ya. Pengennya kebahagiaan yang paling hakiki itu ya kebahagiaan di akhirat. Tapi ekspresi kebahagiaan itu mestinya dimunculkan juga ketika masih hidup di dunia. Karena termasuk daripada tanda akhlak yang diterima ataupun akhlak yang baik yang keenam adalah wajah yang senantiasa berseri. Wajah yang bahagia ketika bertemu dengan saudaranya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai orang yang murah senyum, orang yang senantiasa ramah terhadap orang lain. Kita biasa ramah kepada siapa? Orang yang ramah sama kita. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, pernah diceritakan ditarik lehernya dengan kain yang kasar, dijahatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap membalasnya dengan senyuman dan wajah yang berseri-seri. Maka akhlak baik yang keenam adalah ketika seseorang menampakkan wajah yang berseri-seri. Pernah juga diceritakan dalam sebuah riwayat antara Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Mereka berdua ini adalah dua orang yang masih saudara kalau bahasa kita atau sepupu. Satunya senantiasa berwajah sedih, satunya senantiasa berwajah tertawa ataupun tersenyum. Ketika mereka saling bertanya, wahai Nabi Allah, kenapa engkau selalu sedih? Kata dia, bagaimana saya bisa tersenyum? Saya khawatir saya mati nanti masuk surga atau masuk neraka. Padahal Nabi loh, makanya saya nggak sempat senyum. Yang satu ditanya, kau kayak enggak takut neraka, senyum mulu kerjamu, ketawa terus kerjamu. Kata dia, saya khawatir saya dianggap sebagai hamba yang tidak bersyukur kalau saya tidak senyum. Subhanallah. Allah. Jadi ada orang yang senyum terus karena bersyukur, ada yang satu sedih terus. Kenapa sedih? Karena tidak tahu ujung hidupnya nanti akan dia meninggal dunia dalam keadaan apa. Ya Allah. Tapi kalau akhlak baik kepada saudara kita, mestinya kita memunculkan wajah yang berseri-seri, wajah yang berbahagia ketika bertemu dengan saudara kita. Masya Allah, tapi biasanya wajah yang berseri itu suka nanggung Ustaz. Kenapa? Soalnya gak menang gak kalah gitu. Oh itu seri, itu berseri. Berseri ya? Nah, itu, Salah ya? Iya. Terima kasih. Mending seri daripada MU. Jangan kalah mulu. Terima kasih, tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Terima kasih jamaah sudah bertanya ya. Sekarang giliran jamaah yang ada di rumah nih, pertanyaannya aku bacain ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, Habib. Wah Habib langsung nih. Habib, saya punya saudara yang bikin saya bahkan keluarga besar sebel dengan dia. Soalnya dia suka ngomong gak jelas dan kasar. Apakah dalam Islam itu tanda akhlaknya masih jauh untuk diterima Habib? Mohon jawabannya Habib ya. Silakan Habib. Ya akhir masoni, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tanda yang ketujuh
adalah akhlak yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang lemah lembut dalam tutur kata bicaranya. An Abi Suraih radhiyallahu an wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Suraih radhiyallahu an bahwasanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah dulani." Dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah dulani ala amilin yudkhilanil jannah." Yudkhilul jannah atau maknanya di sini adalah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surgamu ya Allah. Yudkhilunil jannah. Ada gak amalan yang bisa membuatku ke surga ya Rasulullah? Yang mendekatku dalam surgamu ya Allah. Ya Rasulullah, bagaimana apa yang aku lakukan? Apa yang aku perbuat? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil magfirati. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka badlus salam, yakni menyebarkan daripada salam. Jadi kalau misalnya kita lihat di Mekah, di Madinah, sebentar-bentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka selalu memberikan salam kepada orang-orang yang dia temui. Dia memberikan salam kepada setiap, mau di lift, mau di eskalator, mau di mana papasan, atau melihat orang lagi duduk, dia berdiri, dia memberikan salam. Di sini dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi Muhammad SAW, daripada sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, badlus salam, adalah mereka yang menebarkan salam atau yang menyebarkan salam, yang memberikan salam kepada yang lagi jalan, memberikan salam kepada yang lagi duduk, yang lagi papasan, dia langsung mengucapkan assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepadamu. Memberikan salam, apalagi warahmatullah wabarakatuh. Rahmatnya Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk daripada doa. Masuk ke rumahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena berharap ya Allah jadikanlah keselamatan kepada kita semua dan keberkahan kepada kita semua. Dan apalagi wa husnul kalam, dan bertutur kata yang baik, berkalimat yang baik. Ini adalah mereka yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang bagus. Jangan kata-kata yang buruk, kata-kata kasar, kebun binatang keluar, marahnya luar biasa. Akhirnya ngomongnya ngomong jorok. Ya kan? Ini semua naudzubillah adalah adab ataupun akhlak yang buruk. Berkata-kata yang baik. Harus berkata-kata yang baik. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah. Ada lagi nih yang mau aku bacain pertanyaannya. Tadi dari hamba Allah, sekarang dari @rantiani00 ada di belakang saya nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau protes, kok teman saya dapat gaji lebih besar daripada saya. Padahal kan saya juga kerja, tapi emang sih banyak bolosnya. Tapi ini gak adil Ustadz, gak adil banget katanya. Enak aja, saya langsung jawab aja. Kenapa? Ini betul-betul ya. Udah dia yang sementara selalu bolos, Iya. terus dia minta keadilan. Iya. Penuhi dulu kewajiban kita, baru kita minta keadilan. Nah itu dia ya. Ini yang hati-hati. Iya. Jangan sampai bisa jadi akhlak ini yang tidak diterima. Iya, Ustadz juga sabar dulu. Biar nanti dijawabnya dengan hati tenang ya. Jamaah jangan kemana-mana ya. Yang nanya juga jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sini, Gatel. sini. Oh ini.